Oke, sebelumnya Bapak Ibu selamat malam ya. Kenalkan sebelumnya nama saya Leo. Nah, biasanya saya sering share-share ini analisanya saya di grup juga nih. Nah, sekarang kalau misalnya mumpung masih banyak yang tanya nih, cara trading forex itu gimana sih? Forex itu kayak gimana? Susah kah? Atau ada grafik-grafik itu apa sih maksudnya? Nah, sekarang untuk materinya hari ini saya akan membawakan cara sederhana memahami forex agar bisa profit konsisten nih Pak. Jadi teknik sederhana untuk kita paham dulu bisnis forex itu apa sih, yang kita perjualbelikan itu apa sih sebenarnya, apakah mata uang atau apakah. Nah, coba kita lanjut. Nah, sebenarnya forex sendiri itu artinya forex exchange, yang berarti adalah transaksi yang memperdagangkan kedua mata uang, kayak contohnya euro USD, GBP USD, terus NZD USD. Satu mata uang ditukarkan dengan mata uang yang lain. Sama kayak Pak Roni jual beli mata uang dolar nih, pengen ke Amerika nih, kan pasti nukerin rupiahnya ke dolar Amerika. Nah, itu salah satu bentuk transaksi forex yang biasanya kita lihat di pasar spot market atau enggak di money changer. Nah, itu salah satu bentuk yang bisa kita lihat. Hebatnya transaksi forex ini, dia berlangsung selama 24 jam, berbeda dengan saham. Kalau saham ada batasannya, dia waktunya jam 9 buka, mungkin jam 4 tutup. Kalau forex bisa 24 jam, 5 kali 24 jam. Dari Senin sampai hari Jumat dia baru tutup. Nah, kayak ini contoh nyatanya kalau misalnya kita trading forex itu kayak gimana sih di dunia nyata. Nah, kita sama kayak jual tukar mata uang di money changer itu. Kan ada spread, terus ada spread. Nah, spreadnya itu sama kayak di forex juga ada spread. Cuma bedanya kalau di forex yang di HP-nya Bapak Ibu itu spreadnya itu kecil, sama komisinya lebih kecil daripada kita trading di money changer. Nah, kalau di contoh jual beli emas ya, kita bisa lihat di Pegadaian gitu, mungkin ibu-ibu biasanya ada suka jual beli emas di Pegadaian, investasi emas, kan ada spreadnya itu. Nah, sama di forex juga ada. Cuma kalau di forex yang di HP khususnya forex and gold tradingnya itu lebih spreadnya lebih kecil, bedanya di sana. Nah, tapi banyak orang yang nggak paham soal bisnis forex, terus nganggepin kalau kita masuk di bisnis forex sama dengan kita langsung kaya raya. Nah, inilah yang bikin orang kenapa banyak jatuh di bisnis ini. Salah satunya mindsetnya yang keliru tentang bisnis forex. Semua orang pada berekspektasi terlalu tinggi soal bisnis ini. Contohnya ada orang yang kita nggak usah sebut namanya, menghasilkan modal kecil tiba-tiba jadi ratusan ribu dolar atau enggak ribuan dolar, cuma modal $100 jadi $1.000. Oh iya, mungkin bulan ini dia selamat, tapi bulan depannya lagi apakah masih bertahan di pasar? Nah, itu adalah salah satu poin yang harus kita perhatikan juga Bapak Ibu. Coba rubah mindsetnya jadi bisnis. Jadi modal kecil, untung kecil nggak apa-apa, yang paling penting konsisten untungnya. Dan uang Bapak Ibu nggak hilang. Itu dulu poin paling penting. Jadi jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Kalau misalnya return per bulan, mungkin ada yang tanya sama saya, return per bulannya saya berapa? Kira-kira ya 5-10% itu udah bagus banget. Bahkan kadang-kadang di bawah 5%, bisa 3-5%. Kalau lagi jelek. Jadi kalau misalnya dapat untung 10%, ya bersyukur, jangan langsung martingale atau enggak tambah lotnya lagi, bilang, oh enggak, uangnya saya masih banyak. Ujung-ujungnya ya habis juga duitnya kita. Kata-kata dari pengalaman teman-teman saya juga kayak gitu, trading forex-nya. Nah, ini saya ingin sharing-sharing aja ini buat Bapak Ibu yang mungkin masih pemula di bisnis forex. Mungkin ada dengeran soal major pair, cross pair, exotic pair. Itu apaan sih sebenarnya? Barang apa sih itu? Nah, jadi gini, saya akan bahas dengan bahasa yang lebih ringan lagi dah. Kalau di forex itu ada 3 jenis currency pair. Yang pertama, ada major pair. Major pair itu yang berhubungan dengan USD. Nah, nanti kita akan lihat contohnya dan penjelasannya juga. Nah, kalau cross pair itu yang tidak ada hubungannya kayak USD. Sebagai contoh, GBP Japanese Yen. Nah, itu salah satu bentuk cross pair. Kalau exotic pair apa bedanya? Nah, exotic pair itu mata uang yang diperdagangkan untuk mata kayak contohnya ini USD IDR atau USD Singapura dolar. Itu salah satu bentuk exotic pair yang jarang lah biasanya kalau kita lihat di MT4. Kadang-kadang broker yang legal itu jarang kasih transaksi yang itu exotic pair. Paling sering kita lihat ya kalau nggak major pair ya cross pair. Nah, ini kita langsung lebih dalam aja, apa itu major pair, terus apa itu contoh-contohnya seperti apa. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu masih ada bingung tuh major pair itu apa, nah, kita bisa lihat nih, major pair itu adalah mata uang negara lain yang dipasangkan dengan US dollar. Mata uang negara yang maju ya Bapak Ibu, jangan mata uang kayak Indonesia, itu bukan masuk major pair. Major pair itu cuma ada 7. Yang pertama ada Euro USD, itu paling sering ditransaksikan. Makanya kenapa kok Bapak Ibu lihat Euro USD
itu spread kecil. Nah, salah satu manfaat dari major pair itu apa? Spread yang kita gunakan transaksi itu kecil. Jadi enak kalau misalnya kita mau scalpingan itu cepat BEP-nya, cepat balik modalnya kan spreadnya kecil. Terus USD Japanese Yen, UJ biasanya. Terus GBP USD. Biasanya orang-orang suka bilangnya GU, USD Swiss franc, dan lain-lainnya. Nah, contoh detailnya gimana? Ini contoh detail dari major pair. Ada Euro USD, ada GBP USD, ada USD Japanese Yen, USD Swiss franc, USD Kanada, USD AUD USD, habis itu ada NZD USD. Nah, kalau mungkin ada yang bingung nih, kok ada yang USD-nya di depan, ada yang USD-nya di belakang? Bacanya gimana sih yang betul? Oke, nanti kita jelaskan di bagian terakhir. Cara bacanya, maksudnya GBP USD di depan sama di belakang tuh kayak gimana sih cara bacanya? Nanti kita akan jelaskan base currency sama quote currency. Itu nanti setelah major pair selesai. Nah, yang kedua ada cross pair namanya. Nah, kenapa sih mata uang itu disebut sebagai nama cross pair atau mata uang minor? Nah, itu mata uang ini disebut cross pair karena dia tidak dipasangkan dengan dolar Amerika. Artinya dia tidak mengandung USD di belakangnya. Sebagai contoh kayak GBP Japanese Yen, terus GBP Swiss franc. Nah, itu salah satu cross pair. Untuk detailnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya nih, kalau dari keluarga Euro, cross pair-nya apa aja, keluarga Japanese Yen, cross pair-nya apa aja, sama keluarga GBP. Nah, dari semua cross pair yang ada ini, kan Bapak Ibu bisa lihat, dia nggak ada mencantumkan kata USD. Kanan sama kirinya kan nggak ada USD-nya kan, depan sama belakangnya. Itu yang kita sebut dengan nama cross pair, karena mata uang yang di sini yang diperdagangkan adalah mata uang negara-negara maju ya, yang masuk cross pair. Kalau non negara maju kita nggak masukkan dalam cross pair. Ini tabelnya cross pair. Nah, yang terakhir itu ada namanya exotic pair. Jadi exotic pair itu apa bedanya sama cross pair sama major pair tadi? Kalau exotic pair itu adalah pair mata uang negara-negara berkembang dengan laju perekonomian yang sangat tinggi. Kayak contohnya Indonesia, terus apa lagi, Thailand, Singapura. Ininya tetap boleh dipasangkan ke USD atau Euro, tapi yang diperdagangkan mata uang negara berkembang. Itu kata kuncinya. Jadi jangan salah nih, kalau misalnya ada kombinasi exotic pair, jangan bilang UJ atau enggak GU, itu jangan. Bukan GBP USD, bukan USD Japanese Yen. Itu masuk major pair. Nah, ini contoh-contohnya sederhananya. Exotic pair itu apa aja? Ini kayak dolar sama mata uangnya di Afrika, habis itu dolar sama Turki, terus euro sama Turki, dolar sama Singapura dolar, habis itu US dollar sama krone, atau enggak US dollar sama baht, US dollar sama dolar Hong Kong. Nah, itu adalah salah satu contoh exotic pair. Ini bisa kita perdagangkan semua Bapak Ibu. Cuma satu pesannya saya, kalau exotic pair itu lebih cocok untuk trader yang benar-benar profesional. Karena apa? Yang pertama spreadnya tinggi, yang kedua volatilitasnya juga tinggi, resikonya juga gede, tapi returnnya gede seperti gantinya. Ini salah satu kelemahan dari exotic pair dan kelebihannya juga. Nah, kalau misalnya ada nanya, mana sih pair yang lebih baik daripada 3 jenis pair yang udah dijelaskan sama saya? Sebenarnya semua itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau misalnya untuk trader pemula, cocok ambil yang mana sih? Major pair, cross pair, atau exotic pair? Saya lebih menyarankan major pair. Kenapa? Karena yang pertama, mereka adalah mata uang di negara maju, yang ekonominya nggak mungkin sewaktu-waktu tiba-tiba runtuh seperti negara berkembang. Itu poin pertamanya. Dan spreadnya juga kecil. Cocok buat kalau misalnya Bapak Ibu ingin trading, scalpingan gitu, itu cocok di major pair. Dan spreadnya juga kecil. Jadi cepat balik modalnya. Dan banyak peluang juga di dalam major pair. Nggak mungkin dia naik gila-gilaan, atau turun gila-gilaan. Kayak misalnya Bapak Ibu yang masih trader pemula, baru kenal trading, terus trading di gold, ya lebih disarankan coba dulu di major pair. Supaya apa? Supaya uang Bapak Ibu nggak cepat habis. Dan salah satu keunggulan dari major pair itu lebih liquid dibandingkan uang lainnya. Nah, kalau likuiditas ini mungkin kalau di pasar berjangka nggak begitu diperhatikan, tapi kalau di pasar spot itu sangat diperhatikan likuiditas. Kalau misalnya, tadi kan saya udah jelaskan soal konsep USD Japanese Yen, terus ya GBP USD itu kan maksudnya apa sih mata uangnya, kok ada yang satu USD Japanese Yen di depan USD-nya, terus yang satu USD-nya di belakang, maksudnya gimana? Jadi pasangan mata uang itu terdiri dari dua jenis mata uang yang berbeda, di mana itu yang ada letaknya namanya base currency sama quote currency. Nah, ini contoh sederhananya kayak GBP USD.
Nah, GBP yang di depan ini, yang bagian paling depan, itu disebut sebagai base currency. Nah, sedangkan USD yang bagian kanan, itu disebut dengan nama quote currency. Jadi kalau misalnya kita buy GBP USD, artinya kita beli pound sterling dengan cara jual US dollar. Logikanya berpikir seperti itu. Jadi kalau saya bilang, contohnya ekonominya Inggris sedang melemah, jadi jangan buka GBP-nya di buy, tapi harusnya di sell, karena Inggrisnya melemah secara ekonomi, maka Amerikanya bagus. Ini contohnya aja, kalau misalnya Amerikanya bagus USD-nya, jadi kita sell GBP USD. Nah, ini contoh sederhananya yang udah saya jelasin tadi. Nah, kayak misalnya buy Euro USD sama dengan artinya buy Euro, sell USD. Nah, kalau sell Euro USD artinya sell Euro dan buy USD. Logika sederhana mikirnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya Ibu ada yang bingung atau ingin bertanya, itu juga boleh nanti bertanya melalui kolom komentar atau Q&A. Mungkin sekian Pak presentasinya saya pada hari ini. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu. Salam cuan buat kita semua.